Salam anak-anakku kelas 12, salam unggul. Bertemu lagi dengan Miss Wulan dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita masuk dalam pertemuan yang ketiga hari ini. Tetapi sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita melakukan SOP. Miss jemput kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu Mars Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Kita sama-sama mengucapkan visi, misi, dan nilai-nilai Genyu. Visi Genyu, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genyu, gentleness, excellence, nature, unity. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss ajak kita untuk kita satu hati, kita sama-sama berdoa untuk meminta hikmat Tuhan agar setiap pembelajaran hari ini bisa terserap dengan baik, bisa dipahami oleh anak-anakku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saatnya bagi kami untuk memulai proses kegiatan belajar. Tuhan berkati kami dengan hikmat agar apa yang kami sampaikan ini dapat terserap dengan baik pada anak-anak kami di rumah. Juga Tuhan memberkati anak-anak kami dapat menyerap dan mengerti setiap materi yang disampaikan dengan baik dan dapat dilakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami akan memulai pelajaran ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku semua, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Miss minta benar-benar fokus, konsentrasi, ya, mencatat poin-poin yang Miss sampaikan. Ya. Setiap penjelasan Miss itu penting untuk kamu catat ketika kamu belajar kembali. Ya, kamu bisa mempelajarinya dengan baik, memahami setiap isi materi yang Miss sampaikan dengan melihat pada catatan yang kamu catat. Jadi setiap yang Miss sampaikan harus dicatat supaya membantu kamu mempelajari dengan baik. Ya, di dalam pertemuan pendidikan agama Kristen pada hari ini, ya, khususnya kelas 12 SMA Kristen Generasi Unggul Kupang, kita akan membahas tentang nilai-nilai demokrasi. Ya. Kalau yang pada bab yang sebelumnya kita belajar tentang demokrasi di Indonesia, hari ini apa saja nilai-nilai demokrasi? Untuk ayat referensi anak-anakku bisa baca, yaitu pada slide yang Miss tulis di layar sekarang, ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 dan Roma 15 ayat 1 sampai 13. Ya. Baik, di dalam
nilai-nilai demokrasi ini terdapat 3 subbab utama. Ya, yang pertama adalah kasih, yang kedua keadilan, yang ketiga kebebasan berpendapat, dan yang keempat harkat dan martabat. Baik, kita langsung saja masuk pada pembelajaran kita. Subbab yang pertama, di dalam nilai-nilai demokrasi yang pertama kita belajar tentang kasih. Ya. Kasih yang dimaksudkan ini bukan tentang konteks memberi, ya, tetapi konteks di dalam demokrasi yaitu persamaan derajat. Ya. Persamaan derajat. Di dalam nilai-nilai demokrasi yang pertama ini yaitu tentang kasih, kita harus tahu fakta yang pertama bahwa Allah menempatkan semua orang itu pada kedudukan dan derajat yang sama. Ya. Kemudian kasih Allah diberikan sama kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika manusia diciptakan itu manusia adalah representatif atau perwakilan dari gambar dan rupa Allah. Sehingga kasih Allah itu diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Makanya kita belajar di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 jelas sekali menyebutkan bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua manusia. Ya. Jadi manusia yang adalah ciptaan Allah ini menerima kasih yang sama dari Tuhan. Ya. Tidak ada beda satu dan yang lainnya. Oke? Sehingga di dalam demokrasi, ya, Allah menempatkan manusia pada yang pertama, kedudukan dan derajat yang sama. Ya. Semua orang sama di mata Tuhan. Tidak ada yang satu lebih istimewa daripada yang lain. Tidak ada. Semua sama. Semua menerima kasih Tuhan yang sama, ya, dalam kehidupan kita. Yang kedua, harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Kita sebagai gambar, perwakilan dari gambar dan rupa Allah, yang mana ketika Tuhan menciptakan kita, kita adalah selem dan demutnya Allah, ya. Maka harkat dan derajat kita, kedudukan kita itu, ya, martabat kita itu sama. Ya. Harkat dan martabat kita sama, artinya pandangan Tuhan kepada kita, ya, penghormatan Tuhan kepada kita itu sama. Karena Tuhan melihat ada selem dan demutnya yang ada dalam kehidupan kita. Ada kualitas-kualitas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, yaitu kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang harusnya manusia merespon untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai mencapai kualitas yang distandarkan oleh Tuhan. Yaitu sempurna seperti Bapa dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ya. Kemudian yang ketiga tanggung jawab yang sama. Manusia diberikan tanggung jawab yang sama. Kalau kita mengingat kembali dan melihat kembali tentang peristiwa waktu Adam dan Hawa diciptakan, ya, mereka diperlengkapi dengan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara alam. Ya. Nah, sama dengan kehidupan kita manusia, kita diberikan mandat yang sama untuk kita berkarya di muka bumi ini sebagai sesuatu hal yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, itu merupakan tanggung jawab yang harus kita maksimalkan, berdayakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang keempat, kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Setiap manusia diperlengkapi dengan kehendak bebas, ya, untuk menentukan apa yang menjadi keputusan dan pilihannya dalam kehidupan ini. Walaupun memang dalam segala pilihan dan keputusan itu ada konsekuensi-konsekuensi yang memang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kita, ya, anak-anakku, kita selalu diajarkan untuk memilih keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi di dalam hal kasih, nilai kasih di dalam nilai-nilai demokrasi ini, kita berbicara bagaimana manusia diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Ya. Tetapi perhatikan bahwa orang-orang yang memiliki pandangan, ya, paradigma yang sudah diubahkan oleh Tuhan, pasti dia akan memilih dan menentukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Baik di dalam kehidupannya pribadi maupun ketika dia berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian pada subbab yang berikut, yang subbab yang kedua, kita berbicara tentang nilai demokrasi dalam hal keadilan. Ya. Nilai demokrasi dalam hal keadilan.
Di dalam demokrasi kita tidak boleh menempatkan orang dengan status sosial tertentu. Semua harus diperlakukan sama. Semua menerima aturan yang sama di dalam suatu daerah atau negara tersebut. Makanya kamu lihat di dalam suatu wilayah ya, khususnya negara Indonesia dan lebih khusus lagi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, kalau ada peraturan pasti semua harus taati. Tidak ada yang kebal hukum, semua sama. Ya, diperlakukan sama. Ketika ada pelanggaran hukum, baik itu dia pejabat, baik itu dia rakyat biasa, akan dikenakan aturan yang sama. Ya, konsekuensi dari apa yang dilakukan itu sudah tertulis dan tertuang di dalam setiap hukum yang tertulis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka akan dilakukan sama kepada setiap warga negara, tidak terkecuali pejabat ataupun setiap orang yang memegang kekuasaan tertentu di negara kita. Semua sama, diperlakukan sama. Kemudian yang kedua, memperlakukan sesamanya juga dengan adil karena tidak ada diskriminatif. Nah, sebagai seorang warga negara yang baik, ya, ketika kita sudah ya, melakukan apa yang menjadi porsi kita, ya, kewajiban kita di dalam kita menaati setiap aturan yang ada di daerah kita, ya, di negara kita, di daerah tempat kita tinggal, maka kita juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang lain itu sama dengan yang seharusnya mereka dapatkan. Kita tidak bisa memperlakukan pilih kasih. Nah, kalau implikasinya ya, dalam kehidupan kita, anak-anakku kelas 12, kamu harus memperlakukan teman kamu itu sama. Tidak bisa Indri memperlakukan Meli beda dengan Indri memperlakukan Dona. Harus sama. Makanya kamu lihat ketika ada mentor ya, tidak boleh memperlakukan anak yang ini lebih istimewa daripada anak yang lain. Tidak. Jadi semua sama mendapatkan kasih dan perhatian dari mentor-mentor yang ada di Sekolah Kristen Generasi Unggul. Tidak ada diskriminatif. Ya. Tidak ada kita merasa bahwa dan kita berpandangan kepada anak-anak yang misalnya nilainya rendah atau belum mencapai akademiknya, belum mencapai yang distandarkan, kemudian kita mengecilkan dia. Boleh. Dalam demokrasi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tidak boleh demikian, tetapi kita harus saling memotivasi. Maka tidak henti-hentinya Miss berkata, menasehatkan kita harus terus memotivasi, saling membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga benar-benar apa yang menjadi cita-cita demokrasi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu terrealisasi, terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita adalah pelaku dari demokrasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, semua orang bebas menentukan pilihannya. Kita tidak bisa memaksakan pilihan kita harus sama dengan orang lain. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihannya dalam kehidupan ini, dalam setiap aspek kehidupannya, tetapi dengan setiap konsekuensi yang harus dia juga berani untuk terima konsekuensinya. Harus jalani setiap konsekuensi atau akibat dari pilihannya. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita mengarahkan kamu untuk memilih ini loh yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang Tuhan mau pilihan-pilihan itu ada dalam kehidupan kita. Kita menyarankan dan kita mewajibkan, kita membiasakan, tetapi pilihannya ada pada kamu. Ya. Nah, di dalam kehidupan berdemokrasi semua orang diberikan kebebasan untuk berekspresi lewat kehendak bebasnya, tetapi ingat bukan sebebas-bebasnya, semuanya ada aturan. Di dalam satu daerah saja ada aturan, apalagi di dalam kehidupan kita berdemokrasi sesuai dengan standarnya Tuhan. Semuanya ada aturan, tidak bisa sembarang dalam hidup ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Tuhan yang berpegang pada tatanannya, pada aturannya. Oleh sebab itu kita sebagai pelaku demokrasi pun harus demikian. Harus juga melakukan setiap kebebasan kita dengan penuh tanggung jawab, yang pastinya pilihan atas kebebasan yang kita miliki itu adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian mengutamakan keadilan yang merata dengan melaksanakan hukum dan peraturan serta menjunjung tinggi kebenaran. Nah, perhatikan baik-baik bahwa ketika kebebasan itu kita miliki dalam kehidupan kita, keadilan juga harus kita lakukan secara merata. Tidak bisa kita berat sebelah perlakuan kita kepada
orang-orang tertentu harus sama. Kenapa? Karena kita melaksanakannya dengan hukum dan aturan yang ada. Ya. Dan dalam kita melakukannya, kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita diperlengkapi dengan kebenaran yang menjadi dasar bagaimana kita bertindak dalam kehidupan ini. Jadi oke, kita diberikan kebebasan, tetapi ingat kebebasan itu ada aturannya, tidak bisa sembarang. Ada koridornya, ada standarnya. Ya. Bukan berarti kemudian kita diberikan kehendak bebas, kita sembarang ya, melakukan kehendak bebas itu dengan tidak bertanggung jawab. Dengan tidak sesuai dengan standarnya Tuhan untuk orang-orang percaya. Untuk manusia yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah ini. Kalau berbicara tentang keadilan, kita bisa ambil contoh di dalam 1 Raja-Raja yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. Di mana ketika Salomo diperhadapkan pada pilihan untuk menentukan masalah yang cukup rumit ya, dari 2 orang ibu yang mengaku bahwa itu adalah anaknya. Salomo di dalam hikmatnya ya, yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dalam hikmat Allah ya, dia bertindak dengan adil. Dia menyerahkan anak itu kepada ibu yang seharusnya memang bertanggung jawab terhadap anak itu. Jadi di dalam nilai-nilai demokrasi dalam hal keadilan, kita harus memperlakukan semua orang sama. Keadilan itu harus diterapkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Di dalam kebebasan kita yang bertanggung jawab, keadilan itu harus sesuai dengan standar nilai-nilai kebenaran Kristus. Oleh sebab itu makna keadilan dan keterbukaan yang pertama perbuatan dan sikap yang jujur. Perbuatan dan sikap kita ya, perbuatan berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan ya, sedangkan sikap berbicara tentang hati kita ya. Jadi dari dalam hati kita dan perbuatan yang kita hasilkan itu harus jujur. Ya. Jangan niat hati kita tidak baik dan perbuatan kita seolah-olah baik. Berarti kita tidak beda dengan orang-orang yang dicap munafik. Sehingga di dalam keadilan dan keterbukaan perlu adanya perbuatan dan sikap yang jujur, yang sejalan, yang seia sekata. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tulus, maka memang dari dalam hati kita, sikap hati kita ini ya juga memang benar-benar tulus. Ya. Tidak bisa kita berpura-pura. Kemudian yang kedua, membangun rasa percaya dalam hubungan sosial masyarakat. Harus bisa menciptakan rasa percaya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pun demikian. Begitu. Membangun relasi dan hubungan dengan rasa saling percaya di dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa saling curiga satu dengan yang lainnya. Bukan berarti kita tidak berhati-hati ya, bukan. Tetapi satu ya, seorang dengan yang lainnya harus saling mempercayai. Nah bayangkan kalau misalnya kita semua hidup dengan saling mempercayai satu dengan yang lainnya, kemudian didukung dengan perbuatan dan sikap yang jujur, indah sekali, harmonis sekali. Ya, itulah demokrasi yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, remaja-remaja Kristen. Yang ketiga tentang tidak diskriminatif, ya, makna dari keadilan dan keterbukaan. Tidak diskriminatif di sini maksudnya kita tidak berpandangan dan memperlakukan seseorang itu lebih rendah karena faktor-faktor tertentu. Apalagi sampai mengucilkan dia. Apalagi sampai tidak membangun relasi dengan orang tersebut. Nah, khususnya di dalam kelas 12, ya, minta supaya ya anak-anak sekolah Kristen generasi unggul tidak ada yang diskriminatif dengan memilih-milih mau bergaul dengan siapa. Semua kita satu keluarga. Selalu katakan bahwa kita semua bersaudara. Ya. Kalian semua itu seperti saudara-saudara kandung yang misasuh. Oleh sebab itu harus saling membangun memotivasi sama kepada satu dengan yang lainnya. Jangan hanya pilih kepada komunitas-komunitas tertentu. Khususnya kelas 12, ya ketika kamu yang sudah diberikan pemahaman tentang demokrasi ini, makna dari demokrasi ini, harapkan bahwa kamu menerapkan ini dalam kehidupan kamu. Semua sama, laki-laki dan perempuan harus sama-sama bergaul, membangun relasi yang kuat. Ya,
membangun hubungan yang kuat, saling memotivasi, saling membangun, diperlakukan adil, tidak ada diskriminasi. Banyak kelemahan dan kekurangan yang akan kita jumpai di dalam kita bergaul dengan seseorang, tetapi tidak bisa dijadikan patokan untuk kita kemudian mengucilkan dia atau mendiskriminasikan dia, tidak mau untuk bergaul dengan dia. Ya. Apalagi sampai kita menggosipkan dia kepada teman yang lain. Itu bukan makna demokrasi yang Tuhan mau ada dalam kehidupan remaja Kristen. Kemudian yang berikut, proporsional, harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Demokrasi yang seperti apa harus diterapkan juga seperti itu di setiap aspek dan lini kehidupan kita. Kemudian memahami perilaku sesama. Kita harus sampai di mana kita memahami perilakunya dia ini kenapa. Ya. Ketika seseorang bermasalah dengan kita, kita cari tahu masalah ini sebenarnya akar masalahnya itu apa. Jadi kita sampai kepada satu sikap, ya, pemikiran di mana kita memahami apa yang dia lakukan ini, kenapa kemudian dipecahkan masalahnya. Ya. Bukannya membenci dia, tetapi menyelidiki perilaku yang ditampilkan ini, sebab dan alasannya apa. Akhirnya diselesaikan pada akar masalahnya. Bukan orangnya yang kita benci. Ya. Kemudian yang berikut adalah bersikap bijak. Kita harus bersikap bijak terhadap semua. Artinya kita memahami situasi dan kondisi yang ada ya, kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, dan kita mampu untuk bertindak ya dengan benar, merespon dengan benar, bukan merespon pada luapan emosi sesaat karena masalah kemudian kita menjadi orang yang tidak mengontrol emosi kita dengan baik. Tetapi kita harus bersikap dengan bijak. Nah, itulah makna dalam keadilan dan keterbukaan yang dimaksudkan di dalam standar kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai demokrasi tentang kebebasan berpendapat. Nilai-nilai demokrasi kebebasan berpendapat ini ya, bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya dan tidak lagi menghargai hak-hak orang lain. Ya. Makanya demokrasi Pancasila yang dianut di negara Indonesia ini dilakukan untuk melindungi kebebasan dan kemandirian masyarakat dalam menyampaikan pendapat, musyawarah, dan hak asasi manusia. Jadi tetap ada aturannya. Ada koridornya, kita tidak bisa katakan bahwa kita bebas berpendapat kemudian kita sembarang mengeluarkan perkataan-perkataan, bahkan ketika perkataan-perkataan itu menyakiti orang lain. Tidak bisa, semuanya ada aturannya. Dikatakan di sini bahwa demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia itu dia melindungi kebebasan dan kemandirian di dalam menyampaikan pendapat, musyawarah, dan hak asasi manusia. Artinya semua orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, tetapi harus dengan cara yang benar. Ya. Ada hak asasi manusia masing-masing yang juga kita harus hargai. Dan itu dilindungi oleh demokrasi Pancasila. Ya. Makanya ketika kita mengeluarkan pendapat, ya silakan mengeluarkan pendapat, tapi ingat ada aturannya. Bukan berarti ketika kita mengeluarkan pendapat, kita sembarang saja mau berkata A, mau berkata B, walaupun menyakiti hati sesama kita, kita tidak mau pusing. Bukan begitu ya, yang dinamakan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Makanya makna nilai kebebasan berpendapat di dalam musyawarah mencapai mufakat ini adalah setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan perasaan kita karena kita memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, sembarang mengeluarkan perkataan dan pendapat yang ingin kita sampaikan. Di dalam menggunakan kebebasan untuk berpendapat kita, ada batas-batas yang harus kita hormati, yaitu hak-hak orang lain. Ya. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keputusan kita kepada orang lain. Perhatikan baik-baik. Contoh yang paling baik kita lihat bagaimana Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Ketika Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Yosua katakan bahwa pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah nenek moyangmu yang engkau beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah bangsa-bangsa lain. Yosua katakan bahwa tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan.
Allah semesta alam. Jadi apa yang menjadi keputusan kita, kita tidak bisa paksakan kepada orang lain di dalam berdemokrasi, khususnya di dalam mengeluarkan pendapat. Makanya perlu dan penting sekali untuk kita musyawarah untuk mencapai mufakat di dalam kebebasan berpendapat ini. Dicari jalan tengah, ya, sehingga bisa diterima oleh semua orang. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita melihat bahwa Allah memiliki standar yang benar di dalam berdemokrasi. Tetapi Allah tidak pernah memaksakan di dalam kehidupan kita. Setiap pilihan kita ada konsekuensi yang akan kita jalani. Oleh sebab itu kamu selalu kita tuntun untuk memilih hal yang benar. Yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya. Apalagi hidup di bumi ini adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu demokrasi benar-benar harus dilaksanakan sesuai dengan standarnya Tuhan. Harus dilaksanakan dengan standarnya Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam berdemokrasi, hal yang lebih penting bukan pada kesamaan pendapat atau keputusan apa yang hendak ditentukan, melainkan sikap setiap orang terhadap sesamanya. Jadi anak-anakku, di dalam berdemokrasi yang paling penting sebenarnya bukan bagaimana kita mengeluarkan pendapat. Tetapi yang diutamakan di sini adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Dengan kasih, dengan adil, ya. Bagaimana kita menghargai kebebasannya untuk mengeluarkan pendapat, itulah demokrasi. Oleh sebab itu, apa yang sudah kamu pelajari ini, Miss harapkan supaya kamu bisa terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Nilai yang terakhir adalah nilai harkat dan martabat. Tadi Miss sudah katakan bahwa demokrasi itu bagaimana Tuhan menempatkan kita itu sama di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demokrasi seperti ini kita bisa merasakan bahwa betapa besar Allah itu mengasihi kita. Tapi Tuhan memberikan kebebasan kepada kita walaupun di dalam standar-standar aturan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, maka kita pun harus memperlakukan sesama kita demikian. Kasih Allah yang dicurahkan dalam kehidupan kita pun harus kita salurkan kepada mereka. Ya, bagaimana kita perlakukan mereka secara benar. Kita menghormati dan menghargai hak-hak yang mereka punya. Jadi dengan kita melaksanakan demokrasi yang benar, cara langsung juga kita menghormati pencipta kita yang sudah mengaruniakan demokrasi ini dalam kehidupan kita. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Miss harapkan apa yang Miss sampaikan ini dapat kamu pahami, mengerti dengan baik dan dapat kamu lakukan dalam kehidupan ini sebagai wujud kita menghargai karya Allah di bumi ini dalam kita berdemokrasi. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan pembelajaran ini. Tuhan Yesus tolong setiap materi yang kami sampaikan dapat dipahami oleh anak-anakku dengan baik, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hal berdemokrasi di muka bumi ini. Terima kasih, beri mereka hikmat, marifat, kekuatan Roh Kudus untuk dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Haleluya, amin. Baik anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa pada pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat, lakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik, ya bertanggung jawab di dalam setiap mengerjakan tugas yang diberikan oleh mentor-mentor. Tuhan Yesus memberkati, shalom.